Pelayaran luar biasa dari Sinbad bagian 1. Hai, Tek. Hei, Tik. Boleh aku tanya sesuatu? Kenapa lautan ini selalu membosankan? Membosankan? Apa yang kau bicarakan? Ini adalah tempat petualangan dan penjelajahan tanpa takut. Oh, ya. Petualangan dari air. Ombak adalah permata untuk dilihat. Dan para awak kapal ini tidak kenal takut untuk memberiku makan. Sudah. Jangan terlalu negatif, Tik. Di suatu ketika ada seorang pria pemberani dan juga penyayang dari antah berantah seperti Sinbad. Sinbad? Ya, Sinbad sang pelaut. Kau tidak tahu dia? Tunggu. Mari kita ke panci ajaib. Pelayaran dia layak untuk dilihat. Ya, tapi ini hanyalah air. Apa kau akan melakukan semacam abrakadabra? Abrakadabra itu sudah kuno. Lihat dan perhatikan. Air jernih dan biru tunjukkan pada kami yang tersesat olehmu. Oh, air ajaib, tunjukkan cerita Sinbad sang pelaut pada kami. Selamat datang di Baghdad, kota sensasi dan rumah dari pelaut kita Sinbad. Sinbad, aku dengar kau akan pergi ke pasar lain untuk berbisnis. Iya, Paman. Aku begitu bodoh menghabiskan semua uang yang ayahku kumpulkan. Aku tidak punya apa-apa. Aku harus mengurus bisnis ini. Aku akan berlayar besok bersama teman lainnya dari Baghdad. Baiklah, nak. Selamat jalan. Berhati-hatilah. Kemudian, Sinbad pergi untuk pelayaran pertamanya. Sinbad menyukai saat dia di kapal. Angin sepoi-sepoi, angin, air biru yang segar. Dia begitu menyukainya. Tapi perlahan, dia mulai lelah dengan itu. Dia ingin sekali berlabuh di daratan. Tapi tidak ada tanda satupun pulau di dekatnya. Saat tiba-tiba... Kapten, aku melihat pulau kecil. Yeay, Kapten, lihat. Oh, air ini membuatku bosan. Akhirnya sebuah daratan. Pulau ini terlihat indah. Hei, Sinbad, kau mau kemana? Makan sudah siap. Aku akan segera kembali. Aku ingin berkeliling sebentar. Ini semua begitu indah, tapi aku punya perasaan bahwa ada yang salah. Tanahnya sedikit berbeda. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa tanahnya bergerak? Aku harus segera kembali ke kapal. Sinbad berlari dengan kencang. Tapi dia ada di dalam hutan, terlalu jauh untuk kembali. Sementara itu, pedagang lain juga merasakan pergerakan dari tanah. Kenapa tanahnya bergerak? Apa kau merasakannya juga? Hei, bangun, pulaunya bergerak. Ada sesuatu yang salah. Ya, ayo kembali ke kapal. Lari! Ini bukan pulau. Ini seekor paus yang tidur. Kita membangunkannya dengan api. Tidak. Kenapa paus ini tidur di atas air? Selamatkan diri kalian. Lari. Dan itulah yang terjadi. Sang paus tertidur begitu lama sehingga sebuah hutan tumbuh di punggungnya. Semua orang begitu ketakutan. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang ada di kapal dan siapa yang tertinggal. Sinbad berlari secepat yang dia bisa. Lalu kemudian, wow, tanahnya masuk. Apa yang terjadi? Sang paus menuju ke dalam air dan membawa semua hutan bersamanya. Tidak, tunggu. Sinbad mengira itu akhir dari hidupnya. Tapi takdir berkata lain untuknya. Oh, ya ampun. Kapalnya sudah pergi. Aku harus apa sekarang? Aku tidak boleh putus asa. Air ini akan membawaku ke suatu tempat. Sinbad mengapung di atas pohon siang dan malam. Akhirnya dia tiba di pantai. Dia begitu lelah, dia langsung tertidur. Saat dia terbangun, dia merasa lapar dan haus.
Tempat ini tidak punya apa-apa. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus mencoba memanjat ini. Pasti ada sesuatu di atas sana. Wow, tempat apa ini? Air. Oh, bagus sekali. Saat aku berada di kapal, aku merindukan daratan. Sekarang aku di sini, aku rindu air. Aku sangat lapar. Suara apa itu? Suara kuda. Jadi harusnya ada orang di sekitar sini. Kau kuda yang kuat. Di mana penunggangmu? Hei, kami belum pernah melihatmu di sini. Siapa kau? Oh, aku senang akhirnya dapat bertemu manusia. Jangan khawatir, aku bukan pencuri atau apapun. Aku begitu lapar, jadi aku pergi ke hutan untuk makanan. Aku pelaut. Aku berada di hutan yang mengapung, yang sebenarnya adalah seekor paus yang menenggelamkanku. Dan aku... Seekor paus? Oke. Mungkin kepalamu terbentur dengan keras, teman. Mari kita makan dulu. Aku yakin kepalaku terbentur, tapi itu benar paus. Tapi ya, makan akan lebih baik. Kemudian, aku terbawa oleh itu. Maksudku, bayangkan. Selama ini, seekor paus mengambang dengan hutan di punggungnya. Seluruh hutan. Dan kemudian beberapa orang dan api memaksanya untuk masuk ke dalam air. Aku tidak terkejut jika paus itu begitu marah. Kukatakan pada kalian, awak kapalku tidak kehilanganku sama sekali saat mereka menarik jangkar. Tidak bisa disalahkan. Semua orang begitu ketakutan. Nasib buruk, kukatakan. Aku satu-satunya yang terbawa ke dalam air. Nasib buruk? Apa yang kau bicarakan? Ceritamu mengagumkan. Kau tahu kami datang ke bagian pulau ini hanya setahun sekali untuk memberikan makan kudanya raja? Jika saja kau kesini besok, kami sudah pergi. Kau tidak akan menemukan jalan ke tempat pulau berpenduduk tanpa kami. Pulau berpenduduk? Tentu saja. Di mana orang-orang tinggal? Mari kita bawa kau ke sana. Raja kami akan senang mendengar ceritamu. Para prajurit membawa Sinbad ke tempat pulau berpenduduk. Itu adalah kerajaan kecil dengan orang-orang yang ramah. Sinbad bertemu raja dan menceritakan kisahnya. Laut ini penuh dengan kejutan dan juga misteri. Kau pria pemberani. Aku akan meminta penjagaku untuk mengurusmu. Oh, Yang Mulia, ini lebih dari yang kuharapkan. Pagi ini aku berpikir aku akan mati di pulau ini. Dan sekarang, aku berdiri di hadapan raja yang baik hati. Mohon, biarkan aku melakukan sesuatu. Jadi kau ingin usaha untuk bisa tinggal? Aku terkesan. Bukankah kau bilang kau pedagang? Ya, maka aku punya pekerjaan yang cocok untukmu. Kenapa kau tidak mencatat semua barang yang transit di pelabuhan saja? Oh, itu hebat sekali. Sinbad merasa terhormat dapat melakukan sesuatu. Lagi pula, mereka menyelamatkan nyawanya. Berminggu-minggu berlalu, dan Sinbad, layaknya Sinbad, merasa bosan dengan pekerjaannya. Bagaimana aku bisa kembali ke Baghdad? Tidak ada cara agar raja meminjamkanku kapal untuk kembali. Dan bagaimana aku akan kembali? Seperti aku tahu saja jalannya. Setauku, mungkin aku akan berakhir dengan paus lagi. Aku rasa hidup dia lebih menegangkan dibanding aku. Saat itu, ketika Sinbad sedang mencatat muatan... Jadi, ini milik Sinbad. Tunggu, Sinbad? Hei, aku kenal kau. Benarkah? Aku tidak berpikir bahwa wajahku mudah dikenal. Muatan ini milik pedagang yang ada di kapal kami. Sinbad sang pelaut. Sayangnya kami kehilangan dia di laut. Hebat sekali. Aku Sinbad sang pelaut. Dan aku raja di pulau ini. Dan itu adalah lelucon yang buruk. Aku tahu raja di tempat ini. Dan aku sudah jujur. Aku tahu tentang paus. Dia membawaku ke dalam air dan mengapungkanku ke sini. Aku benar-benar Sinbad. Oh, aku tidak memberitahumu tentang paus. Kau mengatakan yang sebenarnya, iya kan? Oh, Sinbad. Senang bisa melihatmu kembali. Kau akan ikut bersama kami? Iya, tentu saja. Aku rindu rumah. Aku harus bertemu raja dan menjelaskan semuanya. Kau pria beruntung yang bisa kembali ke rumah, Sinbad. Kau telah bekerja keras di sini.
aku akan meminta penjagaku untuk memberikan upah padamu. Dan ini, ambil ini. Berhati-hatilah. Kau yang terbaik, yang mulia. Dan lalu, Sinbad naik ke kapal dan kembali ke rumah. Pada rakyat, teman, dan keluarganya. Wow, Ted. Lautan ini benar-benar penuh dengan misteri ya. Sebuah hutan di atas paus. Siapa yang mengira? Bukan itu saja. Apa kau tahu cerita tentang telur dan juga ular? Apa? Tidak. Ceritakan, ayo ceritakan. Hehehe. Ada saatnya, teman. Sekarang ayo kita makan sesuatu. Aku lapar. Iya, ayo kita ke paus yang tertidur. Apa? Tidak, aku tidak terbang sejauh itu sekarang.